Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti Ahmad, NIM 19210400005. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pengadaan barang atau jasa swakelola. Yang pertama yaitu bangunan nasional. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan barang atau jasa, kemudian pengertian swakelola, kemudian alur pengadaan barang atau jasa swakelola. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, penyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang lebih maju. Pengertian barang dan jasa. Barang dan jasa merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Istilah pengadaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut procurement mengadakan pengertian sebagai proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi perusahaan. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan kemampuan teknis, sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsi. Tipe swakelola. Yang pertama yaitu swakelola KLPD, penanggung anggaran tipe 1. Kemudian swakelola oleh KLPD lain pelaksanaan swakelola tipe 2. Swakelola oleh ormas pelaksanaan swakelola tipe 3. Swakelola oleh kelompok masyarakat melaksanakan swakelola tipe 4. Alur pengadaan barang jasa swakelola terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga itu tahap pengawasan. Tahap perencanaan yang pertama itu perencanaan pengadaan swakelola oleh KLDI, penanggung jawab anggaran. Yang pertama yaitu KLDI menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Kemudian yang kedua itu pembentukan tim swakelola. Kemudian yang ketiga itu menyusun KAK atau kerangka acuan kerja. Kemudian 4 jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Kemudian kelima itu gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis. Kemudian yang keenam yaitu rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga. Kemudian yang ketujuh yaitu pembentukan panitia atau pejabat pengadaan. Kemudian yang delapan yaitu perencanaan swakelola. Tahap perencanaan yang kedua yaitu perencanaan pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain, pelaksanaan swakelola sebelum pekerjaan dilaksanakan. Yang pertama yaitu KLDI menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan secara swakelola. Kemudian kedua, PA atau KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK jadi pelaksanaan dan rincian anggaran biaya. Kemudian yang ketiga yaitu instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya. Kemudian keempat yaitu apabila PA atau KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat diubah naskah kerjasama atau nota kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan swakelola. Kemudian yang kelima yaitu PPK mengadakan kontrak dengan pelaksanaan swakelola pada instansi pemerintah lain pelaksanaan swakelola berdasarkan nota berdasarkan kesepahaman. Kemudian yang keenam yaitu kontrak swakelola dan pembentukan tim swakelola. Kemudian yang ketujuh yaitu penyusunan KAK dan jadwal perencana pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedelapan yaitu rincian biaya pekerjaan. Kemudian 9 yaitu gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis. Kemudian 10 yaitu rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian ke-11 yaitu pembentukan panitia atau pejabat pengadaan. Kemudian yang ke-12 yaitu perencanaan swakelola.
Tahap perencanaan ketiga yaitu perencanaan pelaksanaan swakelola kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Yang pertama yaitu KLDI menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola berdasarkan hasil evaluasi atau usulan dari kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pengenaan barang atau jasa hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. Kemudian yang ketiga yaitu PA atau KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masyarakat atau termasuk sasaran, tujuan, dan besaran anggaran swakelola. Kemudian keempat yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitas, renovasi, dan konstruksi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan atau pengerasan jalan lingkungan. Kemudian kelima yaitu konstruksi bangunan yang baru yang tidak sederhana dibangun oleh KLDI untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam yaitu PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan menanggungjawabkan kelompok masyarakat. Kemudian yang ketujuh yaitu menyusun KAK dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedelapan yaitu rincian biaya pekerjaan. Kemudian kesembilan yaitu gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis. Kemudian ke-10 yaitu rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang ke-11 yaitu pembentukan panitia atau pejabat pengadaan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan swakelola oleh KLDI penanggung jawab anggaran. Yang pertama yaitu pelaksanaan rencana kerja. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan bahan atau jasa lainnya atau peralatan atau suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan. Kemudian yang ketiga yaitu pembayaran. Kemudian yang keempat yaitu pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan realisasi pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksanaan dan dilaporkan kepada PKK. Kemudian nomor 6 yaitu penyerahan hasil pekerjaan. Kemudian tahap pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan pengadaan oleh kelompok masyarakat atau pelaksanaan swakelola. Yang pertama yaitu mengadakan bahan jasa lainnya, peralatan atau suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran. Yang ketiga yaitu pelaporan kemajuan dan pekerjaan dan dokumentasi. Kemudian yang keempat yaitu pelaporan realisasi pekerjaan penyerahan hasil pekerjaan. Kemudian tahap pelaksanaan ketiga yaitu pelaksanaan pengadaan swakelola oleh instansi pemerintah lain. Pelaksanaan swakelola yang pertama yaitu pelaksanaan rencana kerja. Kemudian yang kedua itu pengadaan bahan jasa lainnya, peralatan atau suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan. Kemudian yang ketiga itu pembayaran. Kemudian yang keempat yaitu pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan dilaporkan kepada PKK. Kemudian yang keenam yaitu penyerahan hasil pekerjaan. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pengawasan. Tahap pengawasan yang pertama yaitu pengawasan swakelola oleh KLDI penanggung-jawaban anggaran. Yang pertama yaitu pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan teknis terhadap hasil pekerjaan. Untuk pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. Pekerjaan swakelola meliputi yang pertama yaitu A. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian, dan sisa bahan. Kemudian yang kedua pengawasan terhadap pengguna peralatan atau suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan. Kemudian ketiga yaitu pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja atau ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian nomor 3 yaitu pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. Tahap pengawasan yang kedua yaitu pengawasan swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola. Yang pertama yaitu pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pengerjaan lapangan meliputi pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian, dan sisa bahan. Kemudian pengawasan terhadap penggunaan peralatan suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan. Kemudian
pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja atau ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan. Kemudian kelima yaitu apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, maka PPK harus segera mengambil tindakan. Tahap pengawasan yang ketiga yaitu pengawasan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola. Yang pertama, pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik. Pekerjaan lapangan meliputi yang pertama yaitu A. Pengawasan terhadap bahan. Kemudian B. Pengawasan terhadap pengguna peralatan suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan. Kemudian yang ketiga itu pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja atau ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang keempat atau D. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan. Kemudian yang kelima yaitu E. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, maka PPK harus segera mengambil tindakan. Baik, itulah hasil dari penjelasan atau pembahasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.